Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 3 Maret tahun 2026. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 18 ayat 11 sampai 28. Yosua pasal 18 ayat 11 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Mineftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinom, di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke Lebak Hinom, sepanjang lereng gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En-Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Keziz, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Kecil tapi berkualitas. Ada pepatah Inggris, good things come in small packets. Barang-barang berkualitas ada dalam kemasan kecil. Hal ini ternyata berlaku untuk wilayah Benyamin. Jika kita melihat dalam peta tentang tanah warisan suku-suku Israel, maka daerah Benyamin merupakan daerah yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah suku-suku yang lain. Walaupun kecil, daerah Benyamin merupakan daerah yang strategis karena terletak di antara dua suku yang paling penting, yaitu suku Yusuf, Efraim dan Manasye di sebelah utara dan Yehuda di sebelah selatan. Efraim adalah suku yang paling penting dalam kerajaan utara nantinya, dan Yehuda merupakan suku yang paling penting dalam kerajaan selatan nantinya. Bukan saja tempat yang strategis, tetapi beberapa kota yang sangat penting di Israel berada di daerah Benyamin. 3 kota terakhir dicatat dalam nas hari ini adalah Yebus yaitu Yerusalem, serta Gibea dan Kiryat Yearim. Kota-kota itu sangat penting. Yerusalem masih disebut Yebus karena saat itu kota ini masih diduduki oleh orang Yebus. Di kemudian hari, Daud akan merebut kota ini dan menjadikannya sebuah ibu kota seluruh Israel setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel. Yerusalem merupakan kota yang paling penting dalam sepanjang sejarah Israel karena di kota ini nanti Bait Allah akan didirikan.
Gibea adalah kota asal Saul dan ibu kota pemerintahan Saul. Di kemudian hari, kota ini disebut dengan nama Gibea Saul, karena ada kota Gibea yang terletak di Yehuda. Lihat Yosua 15:57. Di kemudian hari, Gibea Saul menjadi ibu kota kerajaan Israel yang pertama. Selanjutnya Kiryat Yearim, kota di mana tabut Allah disimpan selama puluhan tahun sejak kembali dari Filistin sampai nanti Daud membawanya ke Yerusalem. Bandingkan dengan 1 Samuel 7 ayat 1. Dalam 2 Samuel 6:2, Kiryat Yearim disebut Baale Yehuda, artinya kiranya Tuhan dipuji. Belajar dari kecilnya wilayah Benyamin, jangan memandang remeh sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil bisa sangat berkualitas. Mari bersama kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memandang sesuatu yang kecil itu adalah hal yang bisa berkualitas. Mampukan kami hidup bersahaja, hidup sederhana, dan tidak dalam kemewahan. Hidup dalam segala hal yang boleh Engkau berikan buat kehidupan kami, menjadi berkualitas karena kami berserta dengan Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.